تفضل أستاذ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى: وهذا التقديم والتأخير يكون كونيا كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير بعضها عن بعض، وكتقديم الأسباب على مسبباتها والشروط على مسروراتها، إلى غير ذلك من أنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du, kita masih pembahasan tentang nama Allah yang senantiasa disebutkan beriringan, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Tuhan yang mengedepankan dan yang mengkebelakangkan, Tuhan yang memuliakan dan menghinakan, yang mengangkat sebagian makhluknya, menghinakan sebagian lainnya. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, وهذا التقديم والتأخير يكون كونيا. Terkadang at-taqdim wa ta'khir, Allah Jalla wa'ala memajukan sebagian, mengakhirkan sebagian, kembali kepada sebab kauni, alami, kataqdimi ba'dil makhluqati ala ba'din. Ya, sebagaimana Allah telah tentukan dengan ketentuan kauninya bahwasanya sebagian makhluk Allah letakkan di depan, sebagian letakkan di belakang. Sebagian dijadikan sebagai raja-raja, sebagian dijadikan sebagai prajurit, sebagian menjadi hamba sahaya, sebagian dijadikan penguasa, ya, sebagian dijadikan rakyat jelata. Wa ta'khiri ba'dihha 'ala ba'din. Ya, sebagaimana Allah yakni mengakhirkan sebagian makhluk daripada sebagian lainnya. Wa kataqdimil asbabi ala musabbabatiha, sebagaimana Allah telah mengedepankan sebab daripada musabbibnya, syarat daripada apa yang disyaratkan. Ila ghairi dzalika min anwa'it taqdim wa ta'khir fil khalqi wat taqdir, dan berbagai jenis lainnya dari sifat Allah yang memajukan, yang mengakhirkan, ya, yang terjadi pada makhluknya dan ketentuan takdirnya. Sebagian ditakdirkan kaya, sebagian ditakdirkan miskin, sebagian ditakdirkan mulia, sebagian ditakdirkan hina, yang mana semuanya tak akan dapat dirubah dan diubah. Ini namanya adalah at-taqdim wa ta'khir al-kauniyaini. Naam. ويكون شرعيا كما فضل الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على بعض وفضل بعض عباده على بعض وقدمهم في العلم والإيمان والعمل والأخلاق وسائر الأوصاف وأخر من أخر منهم بشيء من ذلك. Ya. Ada yang kedua namanya adalah takdim dan ta'khir yang kembali kepada syar'i. Allah telah tentukan sebagian hambanya dikedepankan dalam segala macam keutamaan, sebagaimana Allah mengedepankan para nabi-nabinya di atas seluruh makhluknya. Yang terdepan dari makhluknya adalah para nabi. Di belakang mereka barulah manusia-manusia lainnya. Bahkan para nabi ini pun sebagian Allah memajukan ke depan, utamakan, muliakan di atas sebagian nabi lainnya. Kata Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Mereka lah para rasul-rasul, kami utamakan sebagian di atas sebagian lainnya. Tak sama antara Sulaiman, ya, dan Nabi Nuh, antara Daud dan Nabi Isa. Tak sama antara Isa, Nuh dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa faddala ba'dhu ibadi ala ba'din, sebagaimana Allah secara ketentuan syar'inya yang diridhai, yang dia cintai, memuliakan sebagian hamba atas sebagian lainnya. Sebagian jadikan ulama,
sebagian dijadikan para penimba ilmu. Dan antara ulama pun tak sama, sebagian Allah lebih tinggikan daripada sebagian lainnya. Dengan demikian juga dengan para penimba ilmu, sebagian Allah lebih utamakan daripada sebagian lainnya. Waqaddamahum fil ilmi wal iman wal amal wal akhlaq wa sa'iril awsaf, di mana Allah menempatkan mereka sebagian atas sebagian lainnya dalam bab ilmu, dalam bab iman, amal, akhlak dan sifat-sifat lainnya. Wa akhkhara man akhkhara minhum bi syai'in min dzalik, dan Allah telah menentukan ketentuan takdirnya sebagian Allah kebelakangkan, akhirkan. Sebagian dimajukan, sebagian diakhirkan. Sebagian di antara hamba-hambanya diutamakan ilmunya, dimajukan dengan ilmu. Sebagian diakhirkan dengan ilmu yang di bawah, ilmu yang dia berikan kepada hamba-hamba yang lainnya. Yang jelas semuanya terpulang kepada ketentuan Allah. Jika sifatnya perkara yang umum, general, baik diridhoi Allah atau tak diridhoi, namanya ketentuan takdir kauni. Ya, ketentuan takdir kauni ini tidaklah bermakna kemuliaan, sebagaimana Allah mulia, sebagaimana Allah lebih kayakan Qarun daripada Musa. Ya, lebih kaya Qarun daripada Musa. Ini ketentuan kauni. Sebagaimana Allah lebih tinggikan kedudukan dunia Fir'aun daripada Musa. Ini ketentuan kauni. Tapi ketentuan syar'i, Allah utamakan Musa daripada Qarun dan Fir'aun. Allah utamakan Bilal daripada Abu Lahab dan Abu Jahal. Dari sisi dunia lebih utama Abu Jahal, lebih utama Abu Lahab. Mereka terdepan. Ya, Bilal bin Rabah di belakang. Dimajukan Allah dalam perkara dunia, tapi tidak diberikan Allah kemajuan dalam bab takdir syar'i, dikebelakangkan, bahkan dihinakan, bahkan dikutuk, disumpah serapah. Turunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tabbah. Wa kulluha na'am. Wa kullu hadha tabi'un li hikmatihi subhanahu yuqaddimu wa kullu hadha tab'un li hikmatihi subhanahu yuqaddimu man yasha'u min khalqihi ila rahmatihi bitawfiqihi wa fadlihi wa yuakhiru man yasha'u an dzalika bi'adlihi. Wa kullu hadza taba'un hikmatihi subhanahu. Semuanya ini yang dikedepankan, yang dikebelakangkan, baik secara kauni maupun syar'i, semuanya dengan hikmah yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan. Yuqaddimu man yasha'u min khalqihi, sebagian makhluknya dia kedepankan, ila rahmatihi, sehingga mereka lah yang terdepan menggapai rahmatnya, bitaufiqi wa fadli, semuanya dengan taufik daripadanya dan karunia-Nya. Wa yuakhiru man yasha'u an dzalika bi'adlihi, Allah akhirkan daripada hamba-hambanya, makhluknya siapa yang dia kehendaki dengan keadilannya. Sab orang aja tak sama, ada sab 1, sab 2, sab 3. Ya, para pembela Nabi tak sama, ada ring 1-nya, ring 2, ring 3. Semuanya Allah telah tentukan. Yang dimuliakan Allah, yang dimajukan Allah, semuanya dengan taufiknya semata dan dengan karunia-Nya. Yang dikebelakangkan dengan keadilannya. Tak sama. Ya. Naam. وقد ورد هذان الاسمان في الثلاثة أحاديث المتقدمة في سياق طلب الغفران للذنوب جميعها، المتقدم والمتأخر والسر والعلانية والخطأ والعمد. وفي هذا أن الذنوب توبك العبد وتؤخره، وصفح الله عن عبده وغفرانه له يقدمه ويرفعه، والأمر كله لله وبيده يخفض ويرفع ويعز ويذل ويؤتي ويمنع. ورد هذان الاسمان في الثلاثة أحاديث المتقدمة. Dua nama ini, al-muqaddim, al-muakhir, telah disebutkan dalam 3 hadis yang telah lampau. Fi siyaqi talabil ghufran lidzunub. Ya, Allah sebutkan hadis ini dalam rangka hamba memohonkan kepada Allah ampunan dan penghapusan atas dosa-dosanya, jami'iha, seluruhannya. Al-mutaqaddim wal mutaakhir, baik dosa-dosa yang telah dikerjakan yang lampau ataupun yang akan datang. Baik segala macam bentuk dosa-dosa yang dikerjakan secara asir, sembunyi-sembunyi, wal alaniyah, dan terang-terangan. Dosa yang dikerjakan dengan kekeliruan karena kealfaan,
kejahilan ataupun dikerjakan dengan sengaja. Wa fi hadza, dan dalam hal ini terkandung anna dzunuba tubiqul 'abda wa tuakhiruhu. Sesungguhnya dosa-dosa yang membuat hamba itu binasa dan mengakhirkannya. Yang membuat di belakang itu dosa-dosa. Yang membuat orang di depan adalah taubatnya, amal salehnya. Itu yang membuat orang di depan memimpin jalan menuju Allah. Yang banyak berbuat dosa di belakang, boleh jadi tak sampai kepada Allah. وصفح الله عن عبده وغفرانه له يقدمه ويرفعه. Ya. Adapun maaf Allah terhadap hamba-hambanya, ampunannya kepada mereka, inilah yang akan membuat hamba di depan, yang membuat hamba diangkat kedudukannya. Bagaimana para ulama diangkat Allah kedudukannya bukan dengan hartanya, karena sebagian mereka, bahkan kebanyakan mereka bukanlah hartawan. Diangkat Allah Imam Syafi'i bukan dengan harta, Imam Ahmad bukan dengan kedudukan, diangkat dengan ilmu, keutamaan. Ya. Dengan amal salihnya, dengan keimamannya dalam bab agama. Ya. Wal amru kulluhu lillah, dan semua perkara ini kembali kepada ketentuan Allah. Wa biyadihi, di tangan Allah. Yakhfadu wa yarfa', dialah yang berkehendak untuk menghinakan sebagian hamba, mengangkat sebagian hamba lainnya. Diangkatlah Bilal bin Rabah tinggi-tingginya walaupun berstatus budak, Suhaib Ar-Rumi, Ammar bin Yasir, direndahkan serendah-rendahnya Abu Jahal dan Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan semacamnya. Wa yu'izzu wa yudhillu, dialah Allah yang berkehendak untuk yu'izz, memberikan kemuliaan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan kehinaan kepada siapa yang dia kehendaki. Sebagian diberikan kemuliaan, menjadi orang terdepan sebagai panutan oleh manusia, masyarakat. Sebagian diberikan Allah kehinaan, ya, menjadi sumpah serapah masyarakat, laknat masyarakat. Wa yu'ti wa yamna, dialah Allah yang punya keputusan, memberikan apa yang ingin dia berikan, ya, berupa anugerah, rezeki, ilmu, iman, akhlak kepada siapa yang dikehendaki. Wa yamna, dan di tangannya pula lah kehendak untuk menahan daripada seorang ilmu, iman, akhlak, harta, rezeki dan seterusnya, maka semuanya terpulang kepada Allah. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita, ikhwati fillah, al-amru kulluhu lillah wa biyadillah. Semua urusan itu di tangan Allah dan milik Allah. Siapa yang kita lihat mulia adalah orang Allah tentukan baginya kemuliaan. Dan semua kemuliaan tentu dengan sebab. Siapa yang kita lihat hina adalah orang-orang yang Allah giring baginya kehinaan. Semua dengan, ya, sebab pula. Semuanya dengan sebab. Dihinakan Fir'aun dengan sebab, dimuliakan Musa dengan sebab. Naam. من كتب الله له عزا ورفعة وتقدما لم يستطع أحد حرمانه من ذلك ومن كتب الله له ذلا وخفضا وتأخرا لم يستطع أحد عونه للخلاص من ذلك. Ya, barang siapa telah tetapkan baginya izzan wa rif'atan, kemuliaan di tengah umat, wa rif'atan, ketinggian, wa taqadduman, menjadi orang terdepan, lam yastati' ahadun hirmanahu min dzalik, tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya dari kemuliaan tersebut, ketinggian tersebut. Ya. Wa man kataballahu lahu dhullan, barang siapa Allah tetapkan baginya kehinaan, wa khafdhan, kerendahan, wa ta'akhuran, dikebelakangkan, lam yastati' ahadun aunahu, tak ada seorang pun yang mampu menolongnya, lil khalas min dzalik, agar keluar dan selamat daripada kehinaan tersebut, kerendahan tersebut. Man yahdillahu fala mudhillalah, fala mudhillalah. Siapa yang Allah ingin berikan bagi petunjuk, tak ada yang menyesatkannya, yang mampu menyesatkannya. Banyak orang-orang yang di luar Islam sana, ya, Allah beri kepadanya kemuliaan Islam, masuk Islam dia. Allah beri kepadanya petunjuk, yahdillah fala mudhillalah, tak ada yang mampu menyesatkannya.
Subhanallah. Ada yang dia sejak kedatangan ke Batam, ya, bekerja, telah tertarik kepada Islam, mempelajari Islam, bahkan menghafalkan mungkin sebagian surat dalam Quran, dan dia belum masuk Islam. Ya, mencintai Islam. Ya, Allah inginkan baginya petunjuk, tak ada yang bisa menghalanginya. Ada sebagian orang Islam dibesarkan di kalangan kaum muslimin, bapak ibunya muslim, bahkan mungkin bapak ibunya ulama dan semacamnya. Allah tetapkan baginya kehinaan, mungkin dia pernah nyantri dan seterusnya. Akhirnya Allah buat dengan ketentuan takdirnya dia hina dengan kemurtatan. Murtadlah dia, iyadzan billah. Ya, ini menunjukkan kepada kita semua perkara di tangan Allah, agar kita banyak-banyak berdoa, bermohon kepada Allah, agar Allah memuliakan kita, tidak menghinakan kita, agar Allah mengangkat derajat kita, tidak meletakkan derajat kita. Dan tentunya doa harus diiringi dengan ikhtiar, diiringi dengan usaha, sebab apa yang kita lakukan, melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, belajar ilmu agama, subuh-subuh kala gelap, memacu motornya, mobilnya, ini dalam rangka memajukan diri, sebab untuk memajukan diri di depan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian mereka Allah beri taufik karena keikhlasan dalam hatinya, diberikan Allah kemuliaan. Sebagian daripada pelajar-pelajar yang menimba ilmu, akhirnya Allah jadikan mereka sebagai lentera-lentera yang menerangi manusia, obor yang menerangi manusia sekitarnya dengan taufiknya. Ya, sebagian daripada mereka dahulu kerja di perusahaan, kata kawan-kawannya, itu dulu kawan saya di perusahaan, itu bawahan saya, sekarang dia jadi ustadz, jadi orang alim, jadi memberi kepada manusia faedah ilmu, semuanya bifadlillah. Tak ada yang mengetahui. Ya. Naam. وفي الحديث ما من قلب إلا وهو بين أسبوعين من أصابع رب العالمين إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. Dalam hadis berkata Nabi, taklah ada satupun hati kecuali hati tersebut ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Jika dia mau, Allah akan buat hamba tersebut istiqamah, tegar di atas kebaikan, di atas kebenaran, di atas akhlak yang mulia, di atas ilmu, di atas kedermawanan, dan segala macam sifat-sifat kebaikan lainnya. Wa in syaa an yuzighahu azaghah. Jika Allah ingin menyesatkannya, Allah sesatkan dia. Ya. Ada orang-orang yang sudah mengaji, mengecap kajian, kemudian Allah tak inginkan baginya kemuliaan karena Allah tahu hatinya tak baik, akhirnya disesatkan. Disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sejarah yang kita lihat, ya, realita, ada orang-orang bersama kita, ya, mendukung dakwah, menyebarkan ilmu, gara-gara sakit hati dengan satu dua orang individu dalam grup, keluar dari grup, menjadi penghusung kebatilan, menjadi penyebar syubhat, gara-gara sakit hati kepada satu dua orang. Akhirnya di mana-mana dialah bumper, ya, kesesatan, syubhat. Pernah belajar dengan sebagian ulama kita, pernah duduk mungkin di hadapan Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, tapi kenapa demikian? Semuanya terpulang kepada Allah dan semuanya terpulang kepada niat. Orang belajar tak sama niatnya, menimba ilmu tak sama niatnya, datang ke majlis tak sama niatnya. Barang siapa yang niatnya baik, Allah pasti giring kepada kebaikan. Barang siapa yang niatnya mau populer, supaya top, masyhur, terkenal, kadang Allah sampaikan niatnya tapi hanya sampai di situ saja, terkenal, populer, top, dikenal manusia. Ya, tapi tidak diridhoi Allah, tidak diberkahi Allah, terkenal dengan kesesatan, ya, dengan syubhatnya, semua terpulang kepada Allah dan terpulang kepada hati dan niat yang ikhlas. Ya. Kalau andai kata kita berusaha mengikhlaskan niat, insya Allah Allah tak akan mungkin menyesatkan hamba-hambanya yang lurus. Ya.
Walau alimallahu fihim khairan la asma'hum. Kata Allah, kalau Allah tahu memang ada kebaikan dalam diri orang-orang kafir itu, pasti Allah akan buat mereka mau mendengar Quran, mengikuti Quran, karena tak ada kebaikan. Maka mereka tak diberi Allah petunjuk. Kata beliau, ya, wa in syaa'a an yuzighahu azaghah. Kalau Allah mau menyesatkannya, Allah sesatkan dia. Sebagaimana salah seorang yang disebutkan alim besar di Hijaz sana, ya, dari negeri Qasim sana, tapi tampak padanya kesombongan dalam perkataannya, dalam karangan-karangan kitabnya, kesombongan demi kesombongan. Akhirnya keluar daripada Islam, mati dalam keadaan ateis. Dalam hidupnya pernah ulama menggelarinya Syekhul Islam. Akhirnya mati gara-gara kesombongan dalam keadaan kafir, ateis, tidak meyakini adanya Tuhan. Ya, ini menunjukkan kepada kita pentingnya keikhlasan, niat yang lurus, banyak berdoa kepada Allah, mohon taufik. Ya, tergelincir banyak manusia. Bal'am itu tergelincir gara-gara kesombongan. Ya, Bal'am itu orang terdepan dalam, ya, murid Musa alaihissalam, karena kesombongan akhirnya tergelincir. Gara-gara dunia, popularitas, kecintaan kepada harta, tergelincirlah Bal'am membenarkan Qarun menyerang Musa alaihissalam. Maka Allah buatkan perumpamaan dia, famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan Bal'am dengan perumpamaan anjing, in talhathu in tatruku yalhath au in, ya, kamathalil kalbi in tatruku yalhath. Mana Syekh Ibrahim? Ulang dia. Ya, perumpamaannya bagaikan perumpamaan anjing. Ya. Mau dibiarkan, tak dibiarkan, tetap menjulur-julurkan lidahnya. Tak pernah anjing itu berhenti daripada menjulur-julurkan lidahnya. Ini perumpamaan orang yang tak lurus niatnya. Ingin popularitas, ingin ketenaran, ingin harta, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa kana yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wal mizanu biyadir rahmani azza wa jalla yakhfaduhu wa yarfa'u, rawahu Ahmad. Ya, dan Nabi mengatakan, ya muqallibal qulub, dalam doanya, wahai zat engkau yang bolak-balikkan hati, tegarkanlah hati kami di atas agamamu ini, dan segala macam bentuk timbangan itu kembali kepada tangan Allah Ar-Rahman. Dialah yang menghinakan, meletakkan, merendahkan, dan yang mengangkat timbangan seseorang, kemuliaan seseorang. Ya, tak pernah salah pilih. Tak pernah Allah salah milih Nabi Muhammad SAW daripada Quraisy. Ya, tak pernah Allah salah milih Muhammad daripada Bani Hashim, Bani Hashim dari Quraisy, Quraisy dari Kinanah, Kinanah daripada anak Ismail, begitulah seterusnya. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. Ya. Naam. Wa fi hadha bayanu anna al-'abda laysa ilayhi shay'un min وفي هذا بيان أن العبد ليس إليه شيء من أمر سعادته أو شقاوته أو خفضه أو رفعه أو تقدمه أو تأخره. إن اهتدى فبهداية الله إياه، وإن ثبت على الإيمان فبتثبيته، وإن ضل فبصرفه عن الهدى، وأن الذي يتولى قلوب العباد هو الله يتصرف فيها بما شاء، لا يمتنع عليه شيء منها يقلبها كيف يشاء. وفي هذا بيان أن العبد ليس له شيء من أمر سعادته. Ini menunjukkan penjelasan bahwasanya manusia tak punya sedikit jua pun kemampuan untuk mendatangkan bagi dirinya keberuntungan, atau syaqawatihi, ataupun kebinasaan, atau khafdhihi, atau raf'ihi, atau untuk mengangkat dirinya atau menghinakan dirinya, atau taqaddumihi atau ta'akhurihi, untuk memajukan dirinya atau mengakhirkan dirinya. Semuanya terpulang kepada Allah. Jika Allah berkehendak majukannya, Allah majukan dia. Ya. Kadang dimajukan
diberikan kemuliaan dari golongan orang-orang yang asalnya hina. Berapa banyak budak-budak yang asal muasalnya hina menjadi ulama-ulama besar. Al-Hasan al-Basri, Atha bin Abi Rabah, Taus bin Kaisan, semuanya mantan-mantan budak. Tak punya bangsa, tak punya asal usul yang tinggi, tapi dimuliakan Allah Jalla fi'ulah. Banyak juga makhluk-makhluk yang memiliki kemuliaan nasab, kemuliaan bangsa, kemuliaan harta, kemuliaan jabatan, tapi dihinakan Allah sebagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, maka urusan celaka, beruntung, maju, mundur, diangkat, dihinakan, dimuliakan, semuanya terpulang kepada Allah Jalla wa'ala. Jika Allah tahu ni hamba baik, dia majukan. Jika Allah tahu ni hamba tak ada kebaikan, dia diakhirkan, dikebelakangkan. Ini tada fa bi hidayatillahi iyahu. Apabila seorang hamba dapat hidayah, karena Allah yang mengiring hidayah padanya. Wa in thabata 'ala al-imani fa bi tathbitihi. Jika ada hamba istiqamah, tegar di atas imannya, tak goyang. Semuanya dengan sebab Allah yang membuat dia tegar dan kekar, tak goyah dalam bab iman. Ya, semuanya terpulang kepada Allah. Wa in dhalla, andai kata ada yang tersesat, fa bi sarfihi 'anil huda, karena Allah yang membuat dia terpalingkan daripada petunjuk. Dengan keadilannya. Ya, dengan sebab dirinya sendiri. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah sesatkan hati-hati mereka. Wa anna alladhi yatawalla qulubal ibadi huwa Allah. Yang memiliki hati-hati hamba dialah Allah. Yatasarrafu fiha bima syaa. Dialah yang membolak-balikkan, mengatur hati-hati manusia sebagaimana dia kehendaki. Ya, yang menggiring hati kita datang kemari, datang ke majlis, dengar kajian, ikut salat tarawih dan seterusnya. Allah Jalla wa ala. Anugerah yang tak diberikan kepada semua orang. Yang beri kita ketegar istiqomah, salat 8 rakaat, 1 juz yang panjang, luar biasa panjangnya. Kadang sudah ngantuk-ngantuk tetap bermujahadah bagaimana menahan kantuk. Allah Jalla fi'ula. Dan semuanya akan dapat ganjaran dengan mujahadahnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, pasti akan kami beri bagi mereka petunjuk-petunjuk kami. Ya, bermujahadahlah kita dalam segala sebab kebaikan. Ya, salat, menimba ilmu, berinfak, bersedekah, menyambung silaturahmi dan seterusnya. La yamtani'u alaihi syai'un minha. Ya. Jadi tidak ada yang dapat menahan daripada Allah SWT dalam menggerakkan hati ini. Tak bisa ditahan manusia. Allah yang menggerakkan kepada kesatuan, kepada kebaikan. Kepada kebaikan dengan karunia-Nya, dengan ihsan-Nya, kepada keburukan dengan keadilan-Nya. Yuqallibuha kaifa yasha. Dialah yang membolak-balikkan hati-hati kita sebagaimana dia kehendaki. Ada yang ngaji, mungkin di awal pengusung dakwah, pengusung kajian, kemudian hilang, tenggelam, tak nampak lagi batang hidungnya. Datang yang baru, yang istiqamah. Ada yang datang belakangan, tapi lebih istiqamah daripada datang dahuluan. Sebagaimana para sahabat. Umar itu bukan datang di awal. Umar datang nanti setelah banyak orang-orang mendahului Umar. Bilal lebih dahulu daripada Umar. Ya. Talha, Az-Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ini orang-orang lebih dahulu daripada Umar keislamannya, tapi Umar di depan mengalahkan mereka. Subhanallah, dalam bab keutamaan semuanya terpulang kepada Allah Jalla wa ala. Naam. Wal 'abdu ma'a hadha muhtajun ila badlil masa'i an-nafi'ah wa sulukil masalikis salihah allati yakunu biha taqaddumuhu wa nailuhu ridallah wal bu'du anil masalikis sayyi'ah allati yakunu biha ta'akhuruhu wa wuqu'uhu fi sakhatillah. Meskipun semua di tangan Allah, kehinaan, kemuliaan, ketinggian, kerendahan,
Semuanya di tangan Allah, tapi hamba harus berusaha mencari sebab. Kata beliau, wal 'abdu ma'a hadza muhtajun ila badlil masa'in nafiyah. Hamba harus benar-benar berusaha mencari sebab-sebab yang sekiranya dapat bermanfaat untuk mengangkat dirinya, memuliakannya, memajukannya. Nabi itu menjadi ulul azmi, menjadi rasul pilihan, sayyidul khaliq ajmain dengan sebab. Setelah taufik Allah, pengorbanannya, jihadnya, sungguh-sungguhnya dalam agama ini. Tak ada yang menjadi ulul azmi itu tanpa sebab. Meskipun mereka sama-sama menjadi nabi, sama-sama menjadi rasul, tapi sebagian dikedepankan di atas yang lain dengan sebab, dengan kesungguhan. Banyak ulama-ulama di masa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, banyak yang mereka juga memiliki ilmu yang luas, tapi tak sebagaimana orang-orang yang tersebutkan. Dan itu semuanya dengan upaya, dengan ikhtiar, ya, dengan kesungguhan. Imam Syafi'i melimpahkan hidupnya dalam rangka thalabul ilmi, menimba ilmu, semua tempat dia datangi. Dari Mekah ke Madinah, berangkat ke Mesir, pergi ke Baghdad, keliling dunia, dan begitulah mereka. Wasulukil masalikis salihah, hendaklah orang berusaha menempuh jalan-jalan yang baik, allati yakunu biha taqaddumuhu wa nailu ridallah, yang mana dengan sebab itulah dia mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kehormatan di depan, menjadi imam, pemimpin manusia. Ya, sebagaimana kata ulama Ibnu Taimiyah, bis sabri wal yaqin tunalu imamatu fid din, dengan sabar dan ilmu maka akan mendapatkan kepemimpinan dalam bab agama ini. Sabar ini yang tak semua orang milikinya. Ya, sabar menimba ilmu tak semua orang milikinya. Sabar mengamalkan ilmu dan mendakwakannya tak semua orang milikinya. Wal bu'du 'anil masaliki sayyi'ah, dan hendaklah orang berupaya menjauhi semua jalan-jalan kejelekan. Allati yakunu biha ta'akhuruhu wa wuqu'uhu fi saqatillah, yang membuat dia terlambat, membuat dia terkebelakang, membuat dia terjatuh dalam kemurkaan Allah. Maka carilah sebab. Mengapa kita mau berpayah-payah datang menimba ilmu di majlis? Sebab kita berharap dengannya Allah muliakan kita dengan ilmu, dengan iman, amal saleh, ketenangan jiwa, ketentraman hati. Kita harus tempuh sebab ini. Dan tidak semua orang Allah berikan sebab ini. Dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Subhanallah. Yang duduk di sini pun tak semuanya Allah berikan keistiqomahan. Ya, ada yang pernah duduk dan hilang, tak kembali-balik lagi. Naam. Kama qala ta'ala, liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar, ay yataqaddam bi fi'li ma yuqarribuhu min rabbih wa yudnihi min ridahu wa dar karamatihi, aw yata'akhkhar bi fi'li al-ma'asi wa iqtirafil athami allati taba'adahu an ridallahi tuba'iduhu an ridallahi wa du'nihi min sakhatihi wa minan nar. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, liman syaa minkum an yataqaddama wa yata'akhkhar. Siapa yang mau maju silakan maju, yang mau di belakang silakan di belakang. Allah suruh kita untuk memilih mau mana, kalau di depan atau di belakang. Yang mau maju silakan maju, yang mau belakang silakan belakang. Ai yataqaddam bi fi'li ma yuqarribuhu min rabbih wa yudnihi min ridahu wa dari karamatihi. Siapa yang mau maju silakan maju dengan mengerjakan apa-apa yang membuat dia dekat kepada Allah, dekat kepada ridhanya, dekat kepada surganya yang penuh dengan kemuliaan. Aw yata'akhkhar, atau yang mau di belakang silakan di belakang. Bi fi'lil ma'asi, silakan banyak-banyak buat maksiat, waqtirafil atham, lakukan banyak-banyak dosa. Allati tubaidu an ridallah, ini yang buat dia jauh daripada Allah. Wa tudnihi min saqatihi wa minan nar, yang akan membuat dia dekat kepada kemurkaan Allah dan dekat kepada neraka. Harus ada upaya, harus ada ikhtiar, harus ada kejujuran dalam hati. Yang mau surga dan dia jujur, Allah berikan taufik hidayah menuju jalan surga. Yang jujur. Yang tak mau surga walaupun tampak di pangkal jalan menuju surga, akhirnya ke neraka, ya dan billah. Karena ada keburukan dalam hatinya disembunyikan, orang tak tahu.
Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannati fima yabdhulun nas. Wa innahu min ahlin nar. Kadang-kadang ada orang berbuat amal ahli surga dalam pandangan manusia padahal dia penghuni neraka. Naam. ولا غنى للعبد في فعل ما فيه تقدمه والبعد عما فيه تأخره عن ربي المقدم والمؤخر سبحانه فهو محتاج إليه في كل شؤونه مفتقر إليه في جميع حاجاته لا يستغني عن ربه ومولاه طرفة عين. ولا غنى للعبد في فعل ما فيه تقدمه. Dan hamba itu tak memiliki sedikit upaya dan daya pun tanpa bantuan Allah dalam melakukan apa-apa yang membuat dia dapat dimajukan. Wal bu'du amma fihi ta'akhuruhu 'anil Rabb, tak punya daya upaya ya kecuali dengan taufik Allah untuk dapat menjauhkan dirinya daripada sebab-sebab yang membuat dia diakhirkan daripada Rabb. Ya, al-muqaddim wal muakhir subhanahu, karena hakikatnya hanyalah Allah lah yang membuat seseorang itu maju atau membuat seseorang itu mundur ke belakang. Hamba butuh kepada Allah, tak bisa kita lepas diri daripada Allah. Makanya kita disuruh banyak-banyak mengucapkan kata-kata la haula wala quwata illa billah, menunjukkan kefakiran kita, butuhnya kita kepada Allah. Kadang kita payah mau bangun subuh, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kadang sudah dikumandangkan adzan asar, payah bergerak menuju masjid, ucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa menyandarkan segala macam bentuk kekuatan kepada Allah, daya upaya kepada ketentuan Allah. Diri kita lemah. Dalam zikir setiap hari kita baca pagi dan sore, wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Tuhan, jangan kau wakilkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap. Jangan kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri. Wa huwa muhtajun ilaihi fi kulli syu'uni, maka hamba butuh kepada Allah dalam semua seluk-beluk hidupnya, liku-liku hidupnya, semua keadaan hidupnya. Butuh kepada Allah, tanpa Allah tak akan ada yang dapat petunjuk dengan benar. Karena banyaknya ujian-ujian dunia, diuji dengan istri lah, diuji dengan anak, tetangga, mertua, masyarakat, ujian penyakit, ujian penderitaan, kefakiran. Tanpa dengan taufik Allah tak akan ada yang bisa selamat. Fitnah syahwat begitu dahsyatnya, melanda dunia, melanda banyak orang, menenggelamkan, menjungkir balikkan banyak manusia dalam syahwat. Dan fitnah syubhat pun tak kalah dahsyatnya, menyambar-nyambar. Tanpa dengan taufik Allah apalah jadinya kita. Muftaqirun ilaihi fi jami'i hajatih, betapa butuhnya hamba, fakirnya kepada Allah dalam semua hajatnya. La yastaghni an rabbih, dia tak mungkin lepas dari ketergantungan kepada Tuhannya. Wa maulahu tarfata'in, tuannya, pemimpinnya, walaupun sekejap tak mungkin lepas. Banyak-banyak kita bergantung kepada Allah dalam segala urusan kita. Urusan dunia, urusan agama. Nah. وقد فتح سبحانه أبوابه للراغبين السائلين وهو سبحانه لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناداه القائل في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم رواه مسلم. Dan Allah telah membentangkan pintu-pintunya kepada orang-orang yang ingin mencapai Allah Subhanahu wa taala. Menyerunya, merintih kepadanya. Dalam hadis qudsi dia, Allah Jalla wa Ala berfirman, ya hamba-hambaku kalian dahulu semuanya tersesat kecuali orang yang kuberi petunjuk, maka mohonlah kepada petunjuk, kutunjuki kalian. Wahai hamba-hambaku, kalian itu semuanya dalam keadaan lapar kecuali yang kuberikan makan, minta kepadaku, aku akan beri kalian makanan.
Wahai hamba-hambaku, semua akan itu telanjang dalam keadaan terlahir, tak punya apapun benang baju yang menutupi aurat kalian. Semua akan telanjang kecuali yang kuberikan baginya pakaian. Mintalah kepadaku pakaian. Semua disuruh minta kepada Allah, minta pakaian, ya, minta makan, rezeki, minta petunjuk hidayah. Ini rezeki yang zahir maupun yang batin. Hidayah rezeki yang batin. Makanan, pakaian itu rezeki yang zahir. Semuanya kita minta kepada Allah. Minta dunia kepada Allah yang mendatangkan kebaikan bagi akhir kita, keberkahan. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, hamba-hambaku kalian selalu berbuat salah siang dan malam, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, tapi aku mengampuni semua dosa-dosa. Fastaghfiruni, mintalah kepadaku ampunan, aghfir lakum, aku ampuni kalian. Naam. إن الإيمان العبد بأن الله وحده المقدم والمؤخر لا شريك له يثمر كمال الذل بين يديه وقوة الطمع فيما عنده والخوف منه سبحانه وعدم اليأس من روحه وعدم الأمن من مكره وحسن الالتجاء إليه رغبا ورهبا وخوفا وطمعا وحرصا ومسابقة إلى الخيرات والأعمال الصالحة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Keimanan seorang hamba bahwasanya Allah semata lah yang memajukan, yang mengakhirkan, tak ada sekutu baginya. Ini akan membuahkan apa? Kamaladzulli, sempurnanya perasaan hina bagi hamba baina yadayhi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hina, kita merasa hina. Kenapa? Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berhak memajukan, mengakhirkan, meninggikan, menghinakan, memuliakan, memberikan kekuasaan, mencabut kekuasaan. Ini semua membuat hamba merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak membanggakan dirinya ketika Allah giring kepadanya, ya, limpahan karunia-Nya, rezeki, kekuasaan, tak membuat dia bangga sombong. Ya. Wa quwwatat tama'i fi ma indah, membuat hamba ketika dia yakin Allah lah yang muqaddim muakhir, memajukan, mengakhirkan, membuat hamba begitu besar harapannya kepada apa yang ada pada Allah, bukan pada makhluk. Ya, ada santri-santri kita itu yang dia tak punya banyak keilmuan, tak cerdas, tapi rajin, telaten, rajin beribadah, bertakwa. Allah angkat menjadi orang-orang yang bermanfaat, jadi orang alim besar. Ada santri-santri yang kita kenal cerdas, pintar, luar biasa, selalu mumtaz 1, mumtaz 2. Akhirnya tak Allah berikan kepada sedikit juga pun manfaat, berkat kepada manusia. Tak ada berkahnya karena kesombongan. Subhanallah. Wal khaufa minhu subhanah. Kita mengetahui Allah yang majukan, yang mengakhirkan, akhirlah muncul sifat takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita dihinakan, dicampakkan ke belakang gara-gara kemaksiatan kita. Wa adamal ya'si bin rauhihi, membuat kita tak pernah putus asa daripada Allah. Wa adamal amni min makrih, tak pernah kita merasa putus asa, merasa tenang, tentram daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita senantiasa husnal iltija ilaihi, dengan tulus, murni, senantiasa bersandar kepadanya, raghaban wa rahaban, dengan penuh takut dan harap, wa khaufan wa tama'an, wa hirsan wa musabaqatan, dengan segala macam upaya kita berlomba-lomba dalam segala sebab kebaikan, dalam segala amal saleh. Semuanya kita yakini di tangan Allah lah. Allah yang menggerakkan kita untuk maju ke depan, ya, atau menghinakan kita menjadi terkebelakang di belakang. Ya, banyak-banyak kepadanya berdoa, bermohon, berharap. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, berlombalah kalian menuju surga yang luas seluas langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Demikianlah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Surga itu adalah tempat kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki daripada hambanya. Wallahu dzul fadl azim, Allah memiliki karunia yang agung. Naam. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabi ta'akhuran faqala lahum
taqaddamu fa'tammu bi wal yatamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah. Rawahu Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat ketika salat sebagian sahabat itu berleha-leha ingin di belakang saf, ingin di belakang. Maka berkata Nabi, taqaddamu, maju isi saf itu semua. Fa'tammu bi, ikuti saya. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, yang di belakang kalian mengikuti kalian, yang di depan. La yazalu qaumun yata'akhirun, masih senantiasa ada orang-orang yang memilih di belakang hatta yu'akhirahumullah, sehingga akhirnya Allah akhirkan dia. Rawahu Muslim. Jadi salat maju ke depan, isi terus saf yang kosong. Jangan enak sana bisa keluar di belakang, terus di belakang, akhirnya Allah ke belakang kan dia. Naam. Wa min thimaril imani bihadzal ismi al-hirsu ala taqdimi ma qaddama Allah wa ta'khiri ma akhkhara. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana shadidut taharri li taqdimi ma qaddamahu Allah wal buda'a bima bada'a bih. Falihada bada'a bis safa fi sa'yi wa qala nabda'u bima bada'a Allah bih. وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في الوضوء ولم يخل بذلك مرة واحدة. ولم يخل. ومن ثمار الإيمان بهذا, di antara efek buah daripada beriman dengan nama Allah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir, membuat hamba berusaha maksimal untuk mengedepankan apa yang dikedepankan Allah, mengakhirkan apa yang diakhirkan Allah. Dan Nabi begitu berupayanya beliau untuk mengedepankan apa yang Allah kedepankan, maka Nabi memulai apa yang Allah mulaikan. Ketika Rasulullah SAW naik ke Safa, apa kata Nabi? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwa adalah merupakan bagian daripada syiar-syiar Allah. Kata Nabi, abda'u bima bada Allah bih, aku mulaikan apa yang Allah mulaikan. Allah majukan Safa, maka Nabi memajukan Safa terlebih dahulu. Itulah maknanya. Kata Nabi SAW, nabda'u bima bada Allah bih, kami mulaikan daripada apa yang Allah mulaikan. Kenapa Nabi mengusap wajahnya terlebih dahulu ketika wudu, kemudian tangan, kemudian kepala? Karena Allah mengajarkan demikian. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, kalau kalian mau salat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Maka Allah memerintahkan wajah terlebih dahulu, Nabi pun membasuh wajahnya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, cucilah tangan-tangan kalian, setelah wajah barulah tangan. Wamsahu bi rusikum, barulah kepala. Jadi ikuti apa yang Allah depankan. Allah mengedepankan akhirat, ya, membelakangkan dunia, kedepankan urusan akhirat, kebelakangkan urusan dunia. Allah mencintai akhirat, cintai apa yang Allah cintai. Ya, Allah menghinakan dunia, hinakan apa yang Allah hinakan. Naam. Wa hakadha fi jami'i umurid din wal wajibu kadzalika taqdimu man qaddamahu Allah wa ta'khiru man akhkharahu wa mahabbatu man ahabbahu Allah wa bughdu man abghadahu. Fa inna hada awsaku ura al-iman. Dan demikian dalam segala macam urusan agama, kewajiban kita mengedepankan orang yang Allah kedepankan. Allah kedepankan para nabi, kita kedepankan. Sebagian manusia enggak, yang dikedepankannya hawa nafsunya. Yang dikedepankannya adalah apa yang dibuat orang banyak, apa yang diwarisi oleh nenek moyangnya. Padahal Nabi kebelakangkan demikian, dia kedepankan karena hawa nafsunya. Karena tak mau menyelisih nenek moyangnya, tradisi leluhurnya, dikedepankanlah akhirnya tradisi leluhurnya, dikebelakangkan Nabi SAW. Ini tentunya sangat bertentangan. Dan mengakhirkan siapa yang Allah akhirkan? Allah kedepankan ulama, kedepankan mereka. Allah mengakhirkan orang-orang jahil, kebelakangkan mereka. Jangan orang jahil dikedepankan. Wa mahabbat man ahabbahu Allah, Allah mengedepankan orang yang dia cintai, kedepankan pula orang tersebut. Wa baghadha man abghadah, ya. Dan Allah pun membenci siapa yang dia benci, maka benci pula siapa yang Allah benci. Fa inna hadza awthaqu urul iman. Inilah sekuat-kuatnya buhul iman. Ya, ulama yang dikedepankan Allah, yang ikhlas, yang dalam keilmuannya mengikuti petunjuk Allah, kedepankan dia. Ya, jangan dikebelakangkan. Dalam perkara dunia, dalam bab politik, kadang-kadang kita kesian ya melihat politik itu. Ya.
Partainya berbasis agama, partai agama, tapi peran para penimba ilmu ditaruhkan jauh-jauh di belakang. Kesian kadang-kadang kita dengan ustadz, ada gelarnya LCMA di belakang kan, kenapa? Tak bijak mungkin dalam urusan politik. Ini ke belakang kan, dikedepankan ahli-ahli dunia. Ini menunjukkan salahnya ustadz tak menempatkan dirinya pada tempatnya. Bukan di situ tempatmu saudaraku. Terpampang kadang-kadang berapa orang, 5-6 orang, ya ustadznya di belakang. Ini ustadz yang salah menempatkan diri. Kesian kita, udah ada LCMA gabung sama orang-orang awam, berlomba-lomba untuk dapat kedudukan. Sedih. Tempatkanlah diri kita pada tempat yang hak, yang benar. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.